luar biasanya apa? Yaitu aku percaya diri itu dari dia, jujur. Sebenarnya satu angkatan kan enggak ya, Olga 97, aku ke 98. Dan di situ emang aku paling muda. Ruben, Olga ini berdua yang makanya aku bilang, Olga itu, aduh gue merinding ngomongnya. Olga itu menaikkan orang dari bulian. Karena gini, aku kan cadel. Dulu aku kan dikasih sama Mas Aditya Guma itu, dialog tuh Ada. Di Bekasi mah ada aku Gue lihat ibu-ibu bunting. Oh enggak, pasti Ayu Ting Ting lagi deh. Iya, Ayu Ting Ting. Lu kan tadi gua belain, lu ngapain bantuin gua lagi? Kan tadi gua udah belain. Kan sebenarnya Ting Ting ada anting, ada apa maksudnya bunting mulu Ibu ya? bunting kan gua dulu. Enggak banyak. Mentang-mentang lagi bunting. Ada apa nih? Kayaknya ada tamu nih, Po. Nih kalau musik-musik begini, Leno. Ya Allah, salah. Adikku tuh, doain sama gue telepon. Di mana rumahnya Neng Ayu nonton? Ini rumah saya. Iya, benar. Ini tuh bawa apaan ini? Ya ampun. Ya Allah, bawa buaya. Roti. Oh, roti. Iya. Rotinya roti buaya, yang bawa emang buaya. Makasih ya. Sini dulu. Namanya siapa? Irfan, Bayu. sikat, Fan, sikat. Namanya Bayu. Yang gue tahu, lu kan demen yang gelap-gelap begini sikat. Tadi dulu. Nah, ini palanya botak banget sini lu maju ke depan. Maju ke depan. Tar dulu. Aduh. Gua tahu. Kenapa dia ngeliat ini nafsu? Kayak mantannya. Botak-botak. Maklum ya, kalau orang kaya banget gitu ya memang kalau kemana-mana tuh harus ada bodyguard. Oh, gitu. Ya. Ini bodyguard saya bukan dari Indonesia. Dari mana? Ini dari planet lain karena dia masih pakai ini kan alat komunikasi. Oh, gitu. Ini nggak mungkin. Jadi nggak bisa pakai bahasa Indonesia ya. Ini pasti mukanya bukan ini, pasti ada. Kita buka aja bareng-bareng. Namanya siapa tadi? Bayu. Kamu Bayu, aku Kang Mas. Ih, apaan sih? Kan Bayu. Apa sih? Apa sih? Sayang, kamu di sini ya bakalan jadi rebutan gitu, please ya. Jadi sekarang Bayu, sini lu maju Bayu, sini dulu, Bayu, sini dulu. Sini maju ke depan, Bayu. Bayu. Bayu magang 10 tahun. Oh my God. Takut dia. Apa Tadi aja? aja ya masuknya. Belum kenalan kita Oh iya, nih. siapa nih, Po? Cindy Krepot. Ini kok bawa Sini krepot. Cindy Krepot yang suka repot. sini keren. Ini bawa ini maksudnya Orang bawa Betawi ini apaan bilang nih? kalau bawa roti buaya berarti mau bawain Bawainin. jodoh buat anak Ayu. Nah bener banget bang, Nantu Ayu, tahu bang. lu kan udah lama sendiri. Sudah Lu perlu laki buat sendiri. Sudah terlalu lama aku asing Saya denger denger Ayu gak ya. pernah sendiri, Ben. Enggak, Ayu denger nih ya, di mari nih ya, gosip-gosipnya. Ada cewek cantik bingit, ya pokoknya cantik bingit Kalau ya. dibilang cewek cantik banget, dia dong. Yang mana sih? Cantik bingit ya, terus Ayu, udah ntar gitu dulu. Lu rambutnya mencoba. panjang, Ya. udah gitu badannya putih banget. Ya, Ayu Ting Ting berarti. Ayu, emang kenapa? Tunggu. Ini beneran gak sih ini? Bener. Ih, Ayu ini udah 2 hari kagak diinin nih. Enggak aku kan sudah keputusan. Ayu, Berarti Ayu. Ayu Ting Ting Jadi yang gini. dimaksud. Kan dulu Ayu dimakan buaya, sekarang makan buaya. Gak sempet dimakan. Si Irfan kalau udah ngomong Bener ya? bener banget. Dia gak dimakan buaya. Apa dong? Ditipu buaya. Ini Ayu kesini nih, ya, mau ngejodohin anak Ayu. Weh, ganteng kagak? Ya ampun, orang India gitu deh, Nek. Pas banget, Ayu lagi demen sama orang India. Ada beneran? Pokoknya Ayu. ya, orangnya itu Bagus, ya, yuk. cakep bingit ya. Udah gitu tinggi banget gitu, terus badan proporsional gimana gitu. Kita panggil aja ya. Ayo. Telepon ya. Aku senang sama Bikin Cici berarti. cantik, bikin cantik. Tunggu. Bentar, belum juga telepon dikeluarin rempong ya. Ini ada telepon ya. Kalau ini kan biasa ya, semua orang punya ya. Namanya juga orang kaya, teleponnya beda. Yang ini aja. Gede banget tuh. Ini telepon apa kalkulator? Teleponnya gede banget. Coba ya. Halo, Rapi? Oh, rapi. Rapi siapa nih?
Lu deg-degan ceritanya, deg-degan lu ceritanya. Oh, Kaget siapa? gue deg-degan. Lu deg-degan. Rabi'ah, lu pikir anak gua rambutan? Salah sambung mah ceritanya. Siapa sih ini? Telepon lagi. Dewa sini. Halo? Iya sayang baby, kamu bisa kesini ya? Mami udah ketemu jodoh yang dan cocok susunya buat kamu. Bisa ya? Ayo panggilin anaknya, Po. Deg-degan, lu Halo, deg-degan. siapa sini? Lu harus cantik, Lu Yu, harus harus cantik. Lu deg-degan depan kamera, lu deg-degan ceritanya. Aduh gimana ya Pokoknya gitu. bayangin aja ya, cakep, tinggi ya. Yuk ada yuk. Jodoh lu dateng yuk. Cakep, tinggi ya. Mukanya agak-agak India kayak gimana gitu. Penonton, kenalin si Baheno. Pegang dulu tangannya. Pegang tangannya Orang dia. India itu, Dari tadi. orang India itu. Astagfirullahaladzim. Lu siapa? Hah? Masa gak kenal sama anak sendiri sih? Enggak. Dulu. Lu jangan fitnah ya. Gue waktu lahirin anak gak begini bentuknya. Orang India, ini orang India, asli orang Gimana India. sih kulit gue, kinclong banget di putih, lu kenapa bulak begini? Kurang ajar. Kurang ajar. Lu anak gue. Iya, gak bisa, gak bisa. Lu deg-degan, lu deg-degan. Masa nggak tahu maksudnya biasa, joget, musik dong dangdut, bisa dangdut dikit, yang koplo. Bagus yuk. Bagus yuk. Orang India. Kalau gue bilang ini cuma satu-satunya di India. Iya, rambutnya banyak, kulitnya sawo mateng, goyangannya juga. Sarukan, lewat sarukan. Yang gue kenal kulitnya nggak sawo mateng. Enggak, kok tahuan lu sih daripada gue aja maknya gak tahu. Ciri-cirinya, ciri-ciri orang India gitu. Cakep, Yuk, bewokan kenalin ya. yuk, Ini ada bewokan calon yuk. jodoh nih. Bewokan yuk. Mantep. Mundur. Sebentar, jangan lihat dulu. Nih, sebentar ya. Ayo. Ini anak aku ini punya banyak banget kelebihan ya. Kalau orang-orang cowok-cowok lain biasanya kelebihannya itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan laki-laki gitu ya. Kalau ini Yang ini tuh cocok banget spesial. Dia pekerjaan laki-laki mah ya, dia nggak bisa sih. Iya. Tapi dia bisa tarik perut. Tuh. Cocok dong, tarik perut. Mundur, Udah mundur. siap ya, udah siap. Mundur. Ini laki apa yang suka magang di Enggak, bener-bener. Dalam hitungan ke 3.000 lu Bulunya, nengok ya. bulunya, Lihat bulunya pegang. dah. Bulunya pegang. Lihat bulunya. Saya tidak mau. Saya tidak mau menyentuh laki-laki lain. selain si botak itu. Ini Bayu tadi Bayu. Dalam hitungan ke 1.000 sama-sama Lama Lama amat. banget. Capcus 1, 2, 3. Lihat-lihatan. Ayu. Masa Cocok ya? deketin Ayu, datangnya cowok-cowok Kenalin Ayu. dulu, kenalin. Kenalin. Tadi ini anak ibu. Iya. Tadi saya juga nggak percaya Bu, Saya. sebenarnya. Oke, Akhirnya nggak Ibu, begini, Bu. tenang aja. Mendingan kita ngobrol aja di Ada Ngobrol. Jadi maksudnya apaan ini datang kemari? Sini. Aduh. Silakan, Oh ini masih, kan gue iklan. Ini masih. Masih. Iya. Silakan, duduk. Namanya juga orang kaya ya, handphonenya kan habis dipakai, buang aja. Ya Allah, ini Ah, orang itu kaya. properti. Oke, hari ini kita kedatangan pemain-pemain lenong nih. Ada Melisa dan juga Raffi Sinon. Sebetulnya ceritanya belum selesai tadi ya. Iya. Belum selesai. Soalnya kalau improve pengennya lama aja. Bener-bener. Ini kan Itu pemain. kalau diterusin bisa 3 hari, Bang. Aduh, sampai lebaran. Ini ngelenong dulu kan masih kecil. Sampai sekarang masih pada ngelenong atau kagak? Enggak, Ibu main sinetron, Ibu. Ibu main sinetron. Semuanya Saya deh, tuh main sinetron. semua. Dulunya kan pada main lenong bocah, Ah. lenong cilik gitu ya. Dia senior, dia lebih dulu. Aku yang angkatan kedua. Emang ada berapa angkatan sih? Ada banyak ya. Iya. Tapi ini Ketiga. angkatan pertama berarti Pertama, Melisa. Melisa. Siapa aja yang angkatan pertama? Oki Lukman, Noval, terus iya. Noval Kurnia, Erwin. terus Erwin. Vita Jaja, anaknya Bang Jaja. Terus juga ada Puput Kadri sama Erik Peter Sanusi. Itu angkatan pertama. Angkatan Angkatan pertama. kedua siapa aja? Kalau aku sih barengan sama Olga Saputra, Olga. almarhum. Olga, iya. Ruben. Ruben Onsu, terus Cika, Cika Lia. Waode, Iya. Lia Waode. Dan akhirnya
terbentuknya namanya setelah Lenong Bocor, Mas Aditya Gumai, Lenong Bocah, setelah itu Mas Aditya Gumai membentuk kita Lenong Bocor, yaitu aku, Ruben Onsu, Olga Saputra, Lia Waode, dan Cika Waode. Lenong Bocor, Iya. itu Lenong Bocah. Iya. Kalau Lenong Bocah kan saat itu beneran terkenal banget ya, stripping banget tuh. Saat itu Iya. ya. Kalau Lenong Bocah dibikinin juga gitu Dibikinin juga ya? di acara stasiun televisi swasta, acara sahuran, kan Iya, nonton iya. juga dong. Bener, Lo kan bener. dulu ngefans sama gue, sekarang Banget. lebih ngetop aja lo. Gitu deh. Dicurhat ya. Terus pernah nggak disatuin nggak Lenong Bocah sama Lenong Bocor? Makanya tadi pas di belakang panggung, pas tadi kan pakai diangkat gitu rambutnya ya, karena ingin menjiwai. Kalau dulu kan biasa kalau Lenong Bocah rambutnya ala-ala dikonde gitu, terus lu pakai kan kembang melati gitu orang kan. kaya saat itu kan. Oh iya. Iya, dengan kipas bulu segala macam. Di belakang panggung tuh yang ketawa cekikikan sama Kak Adit gitu, karena ya ampun udah berapa tahun sih Mel nggak kayak gini, udah 22 tahun ternyata. Bohongan. Serius, udah 22 Itu tahun. 22 tahun yang lalu. Iya. Aku mulainya umur 10 ketawa. Dia mau umur jadi gue. artis Makasih deh ya, dulu, selamat jadi malam. artis. Berarti sekarang udah 32 tahun dia ya. Berarti memang udah lama banget ya. Iya. Berhenti dari 10 tahun. Dari Berhenti 10 ngelenong tahun. tuh dari umur berapa ya? Sebenarnya nggak berhenti sih, kita tuh sometimes kita mampus Inggris bahasa gue sometimes. Nggak lanjutin. Sometimes Nah. Kalimatnya Kadang-kadang, quality English. kadang-kadang. Iya. Enggak, sudah enggak itu. Enggak dong, satu Itu juga gue kalimat tanya dari dalam bahasa BBM orang sometimes. Sudah! Ya Allah. Jadi ditanya, kadang-kadang kita suka show off air, gitu Mas Adit bikin show off air di mana, di mall atau di hotel mana gitu ya, melibatkan kita. Jadi kita paling nyatunya di off air aja sih. Jadi kagak pernah berhenti ngelenong enggak, ya? Walaupun- tapi Enggak, sorry. deg-degannya berbeda loh. Maksudnya beneran loh, udah lama jadi kita tadi di belakang panggungnya kita berasa kalau bawa nama Lenong Bocah tuh gimana gitu. Masa deg-degan? Bukan. Ada Orang rasa tuh gimana banyak- beda. Orang tuh banyak salah persepsi. Dibilangnya kita adalah pemain lenong. Nah itu tuh bukan seperti itu yang terjadi. Karena pada saat Lenong Bocah kebetulan saja namanya Lenong Bocah. Gitu. Itu adalah nama salah satu serial TV anak di salah satu stasiun TV pada saat itu. Tapi bukan Tetapi lenong, berarti sebenarnya. kita nggak Tapi kan lenong. Kita memainkan dari naskah yang sudah ada. Gitu. Emang kalau ngelenong gimana? Bedanya apa sih sebenarnya? Bedanya adalah kalau menurut saya ya, menurut pendapat aku pribadi, pemain lenong itu lebih terasah kemampuannya udah bener-bener improvisasi senior banget Oh. macam Po Omas, Iya, Po benar. Ati gitu, Mbak Marli, yes, memang Iya. pekerjaannya Iya. seperti itu. Kalau kami ini bermain dalam serial Lenong Bocah bener gitu, Dibikinkan tapi bahwa skrip. Iya, Tapi sebenarnya ada bahwa cerita kita ini, pemain karena- lenong tidak. Karena gitu. posisinya kita itu dulu dari nol kan, maksudnya yang dulu seorang almarhum Olga Saputra yang masih pendiam, aku pun juga bukan, kalau mereka kan emang udah otodidak jebret, udah jago. Kalau kita tuh emang yang bener-bener tadinya nggak bisa apa-apa, tapi Mas Aditya Gumai melatih kita Kelihatan. untuk menjadi seorang pelenong. Iya, Tapi terasa juga kan lama-lama Iya, dan- dari skrip-skrip itu jadi bercandanya Punya udah ide-ide, nempel aja. punya Iya. Dari ide. perjalanan Jadi- waktu itu kita bukan berhenti atau nggak berhenti ngelenong. Masalahnya kita nggak pernah bener-bener jadi pemain Pelenong lenong dalam arti gitu ya. sesungguhnya. Berat Makanya disebut kan- pemain lenong bukan Betul. berarti gengsi, tapi Bukan, karena bukan. terlalu berat. Aduh, terlalu lenong berat, tuh terlalu berat. Jadi untuk buat orang bisa ketawa, tuh Ketawa, terlalu berat. susah. Gitu. Karena ya. orang taunya kalau lenong bocah berarti ngelenong. Ya, padahal- padahal karena sebenarnya dengan nama itu seperti juga itu, sebuah gitu. nama. Dan Makanya kan ada yang meletek jadi presenter, pemain sinetron gitu. Aku Film sendiri lah, apa. di luar dunia entertain, aku psikolog gitu. Jadi Ya, dia memang pendidikannya beda-beda. luar dia jago biasa dari loh. dua Eptanes juara, serius. Iya, pintar banget. Izinnya dari dia. Ya bener. Bisa. Oke, kalau dulu waktu kecil umur 10 tahun ikut sanggar seru-seruan Terus pentas, manggung. tapi pasti kan dapat honor. Honornya berapa sih saat itu? Oh, honor. Iya. Ayo kira tulisannya horor. Honor. 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 Jadi dulu gini dapat ya, berapa? dulu kita tuh dibayarnya pakai umbi-umbian yang Itu jual. lo aja, itu gua enggak. Tahu biar. Ekat. Mas Adit. Tadi kan kabar Kak? Ngapain sih? Orang kita lagi ngobrol lagi live ngapain di-cut segala? Iya, udah ngomongin honor. Iya, benar. Ini dia ngasih honor nih. Harus dipotong supaya aibnya nggak pada kebuka. Emang Bentar, ini dari tadi kan pada main pantun, boleh dong pantun dikit? Boleh, dong? boleh, boleh. Pantun dulu. Pantunnya standar aja. Bubur sumsum, udah mateng. Assalamualaikum, Aditya Gumai dateng. Iya. Bagus ya. Bobo toa, biar ada auranya sutradara. Oh iya, benar-benar. Enggak dong, bukan dong. Iya. Ini gimana? Lanjut ya, duduk ya, boleh. Ini Kenapa Kak pas diomongin
honor ke Aditnya malah keluar. Kenapa Kak? Karena yang ngasih. Pertama, Kata dia aib, kata dia nggak iya. kenapa. Mereka awalnya sebenarnya nggak dibayar pakai duit. Pakai apaan jadi? Pakai hasil kebon. Ya Allah. Petani kali ya. Wortel gitu-gitu ya. Enggak, artinya pada masa itu kan kegiatan ngelenong itu masih sebuah hobi ya. Jadi honor itu mungkin urusan kesekian gitu. Iya, iya. Dan apalagi pada saat itu juga stasiun TV-nya belum membayar artis sebesar yang sekarang. Oki Lukman berapa dan lain sebagainya berapa, dulu kan masih awal karir gitu kan. Ayu Ting Ting aja masih nyanyi di Kering Kering Olala ya Bu. Ih. Acara kita Bu. Dulu. Kring. Kring Bukan, olala. Itu lagunya emang, lagunya benar. Iya. Saya nyanyi Hantukan Bulan dulu. Kring olala. Ini Irfan Hakim masih nganter-nganterin itu tuh. Itu Widya. Widya Widya anak Bandung. Anak Bandung. Ya sekarang Cie, jadi siapa sih? Ada teman-teman model. penyiar Metro TV sekarang penyiar. Gue model, Di salah satu sumpah. TV lah. Iya, kelihatan muka lu. Apa nih model? Model tapi Model? Sumpah sampai demi Allah. Lu model? Apa sih? Model. Model Coba apa? lihat mukanya aja kayak Model. panggung model. Model taekwondo. Iya. Terus. Ini juga banyak modelnya cakep-cakep ya di Iya, depan benar. Iya. Hari ini sih- disorot dong. Kasih tepuk tangan. Kadit. Bahasa Kadit masih disorot. Di center daripada di Center, center. bener. Dia emang Jadi- bener ya kalau orang Betawi Iya, ngomongnya bener lah, gitu. disorot, Disorot disorot. apa kesian tuh penonton kan udah datang jauh-jauh disorot. Iya benar. Jadi honor itu nomor sekian, yang penting hobinya tersalurkan dan Betul. jadi efeknya saja honor tersebut ya, dan Iya kan keterkenalan pada yang akhirnya ada. acara Lenong Bocah sendiri merupakan jadi kayak semacam jembatan buat anak-anak itu bisa masuk ke dunia entertain, ya kan? Ya termasuk Olga, Ruben, Oki Lukman, dan kemudian Melissa Grace ini begitu di masa karirnya dia sempat akhirnya kuliah di cum laude loh. Cum laude loh, pinter banget. Hebat. Juara di SD aja udah, iya. Di SD aja udah juara Eptanas SD tingkat apa? Yang terbaik Jakarta ya. sedeka Sedunia. itu. Enggak, sedeka. Yang Eptanas di Jakarta doang, di Indonesia. Eptanas, Eptanas. Makanya. Jadi dia memutuskan setelah itu menjadi seorang psikolog gitu ya. Tapi saya telepon, Melissa, dunia kamu tuh sebenarnya nggak di dunia pekerjaan yang 9 to 5 gitu ya. Dia kebetulan kerja di sebuah sekolah. Ih, Kak Adit ngomongannya ngeri. Ngeri ya, ada subtitlenya gitu ya. lagi. Iya. Nah, akhirnya Melissa balik lagi nih ke balik dunia lagi tapi entertain. juga masih praktek. Tapi sekarang tidak bekerja dari 9 to 5, tapi lebih ke arah praktek kan. Kalau praktek waktunya order. itu iya tergantung appointment dengan klien. By appointment, Iya, by order. Psikolog tapi gurunya kayak begini gimana ya, Bo? Orang curhatnya. Udah males kali ya. Pakai bencong. Oh iya bahasa Betawi ya. Lu bencong ya? Mel, aku nonton, Mel. Tapi berarti Bencong. Lu gue udah tahu dari sekarang. Tapi berarti saat itu anak-anak Lena Bocah itu walaupun sibuk bukan berarti pendidikannya terbengkalai, justru berprestasi semua Justru ya. Kak Adit tuh nggak pernah, nah itu yang aku salut banget ya, Kak Adit itu bukan hanya mengajarkan bagaimana menjadi seorang entertain, tapi dia membentuk watak. Misalnya contoh-contoh kecilnya, kalian kalau kan waktu itu masih kecil-kecil, jadi kalau manggil kayak mas-mas floor director, mbak-mbak pemakeup segala macam harus pakai panggilan mbak atau mas. Nggak boleh lu gue ngomongnya, nggak sopan. Itu kan berarti mengajarkan anak untuk polite, Ya, untuk ya. punya karakter, Ya, respect sopan, sama ya. other people kayak Ya, gitu ya. kan. Terus kemudian sekolah, itu syuting tuh selalu sepulang sekolah. Itu makanya kenapa dulu waktu SD pun sekolahku ketat, itu nggak masalah karena Kak Adit memang selalu mengajarkan kita boleh ya ini, tapi kita juga harus punya intelijensi yang baik gitu supaya buat modal kedepannya dan karakter yang oke. Dan berhasil contohnya ada di Melissa ya. Iya, iya. Ini salah satu yang berhasil atau Ya saya enggak? juga, kan Ini. saya lulusan dokter. Apaan? Dokter hewan. Ya ya. Tapi Udah hewan. Dokter Heo. Dia dokter di- hewan. Katanya nggak boleh disebutin, mau gimana sih? Hah? Oh itu Oh dokter? iya. Kan Oh iya, nggak boleh saya bilang nggak kalau lu boleh dokter nyebutin. Itu dokter ya? hewan. Tapi nggak boleh disebutin kalau dia adalah dokter Dokter hewan. hewan. Lebih ke dokter ya? Lebih ke suster dia. Oh jadi nggak boleh disebutin kalau dia dokter hewan. Iya nggak boleh. Oh nggak boleh. ya ampun. Jadi nggak koki. itu disebut berapa kali Oh iya, udah, salah. udah. Maaf ya Ki, nggak nyebutin Maaf ya, lagi kalau Ki. dokter Kita hewan. jadi- itu yang butuh. Iya lagi benar. Raffi itu jangan lulusan dipas-dipas. dokter hewan. Iya. Karena kalau dia Masa sakit ditahu dia nih. pengen mengobati dirinya sendiri. Oh berarti dia hewan deh gue. Sudah berapa? Ini golongan chihuahua. Ayo lemes mulutnya. Yuk pertanyaan lagi, yuk balik yuk balik.
Enggak tahu. Tapi nih kita lihat Kak Adit ini dari dulu sampai sekarang wajahnya nggak pernah Segitu berubah aja, ya. bener. Tetap Makan anaknya minyak udah dulu. banyak. Ya, soalnya dia tiap hari siram darah Kayak jenglot gitu ya. Dia makannya itu makanan Ya, berformalin. alhamdulillah. Berarti Kak Adit itu awet Muda. Awet tua ya. Awet Kak Adit tua, ya? karena dari dulu begini tampangnya. Karena dia tiap hari ketemu anak-anak kan, anak kecil Tapi fresh sampai sekarang ini. masih jalan ya Kak Adit? Masih sangat Anda baru ulang tahun kemarin yang ke-26. Mulai 26 Iya. Bukan, sama Anda. Oke, jadi kalau ini kan ini angkatan pertama, ini angkatan kedua, udah berapa angkatan semuanya? Kalau Sanggar Ananda itu kan berdirinya tanggal 25 Maret 1989. Oh baru ulang tahun dong? Iya kemarin. Nah, tapi sebelumnya baru itu kita ngomong, punya ya, ulang tahun. punya teater Kaula Muda, kakaknya Sanggar Ananda itu udah berdiri dari 7 Juni 1986. Jadi itu ada anggotanya Ustadz Jeffrey Al-Buhori, Sandy Nayawan, ya Ratu Tria dan banyak lagi gitu loh. Helsi Herlinda. Tapi yang angkatan Ananda ini baru tahun 89 gitu kan. Nah gitu termasuk Oki Lukman dan semua ini masukin lu di Sanggar Ananda dulu. Kak Adit, kalau misalnya nih ada orang yang pengen masuk ke Sanggar Ananda, itu sebelumnya perlu di casting dulu atau enggak? Atau langsung masuk aja? Iya, sebenarnya gini, Sanggar Ananda itu kan fokusnya lebih kepada membangun percaya diri, Iya. gitu loh. Ya, Niatnya. niatnya harus, ya, karena kalau udah percaya diri apapun bisa dilakukan kan. Mau jadi artis kan, mau jadi apapun juga, yang penting percaya diri. Nah jadi nggak ada castingan bakat gitu. Jadi semuanya boleh masuk, yang penting tujuannya membangun percaya diri dulu. Kalau mau jadi artis, perjuangannya panjang. Mau nggak casting tiap hari, mau nggak nungguin Nggak syuting, gampang nggak gitu ya. gampang, panjang gitu loh. Jadi semuanya perlu proses. Betul, tapi kebanyakan orang ya di luar sana bilang udah pokoknya mah jadi artis aja enak, sedangkan mereka nggak tahu sebenarnya prosesnya kan juga panjang, tadi ya kan? Raffi juga cerita tadi yang di awal-awal kayak Ruben, almarhum Olga, awalnya juga pada pendiam ya semuanya. Iya, artinya mereka kan bergabung nggak serta-merta langsung jadi Bintang. pintar Ada karakter, improvisasi dan lain sebagainya. Ada proses latihan-latihan. Olga tuh perlu waktu 7 tahun latihan di Sanggar. Saya ingat banget begitu dapat peran kecil dari saya live di sebuah stasiun TV, fragmen pendek. Dia tuh adegannya cuma harus membeli sesuatu di warung, ada set warung gitu. Dia di pinggir situ, dia ngomong, "Kak Adit, aku nggak jadi, aku nggak berani, Kak Adit, aku nggak berani." Itu Olga. Padahal Itu adegannya cuma live, padahal cuma adegannya beli sesuatu di warung. Itu saya dorong dia sampai masuk ke dalam set, lalu, Pak, saya beli ini ya Pak ya, udah langsung kabur. Jadi dia masuknya juga, orang mah masuk mah kayak tadi ya enak gitu ya masuk. Dia masuknya tuh gini, wah kan di Langsung gitu, iya. Langsung beli sesuatu kabur dari pojok diam. Deg-degan gitu. proses namanya. Proses main di panggung juga begitu. Nangis dulu gemeteran. Itu Olga sama Ruben kayak gitu. Jadi semua perlu proses. Butuh waktu 7 tahun bahkan. Untuk Makanya itu melatih. tadi dibilangnya kalau di Sanggar Ananda itu bukan hanya semata untuk menjadi artis, bukan menjadi artis atau menjadi entertain itu adalah bonus. Iya. Yang paling penting adalah di Sanggar Ananda itu Membangun Kak Adit percaya diri. membangun percaya diri dan karakter. Iya, Nah, itu yang karakternya penting. itu, iya. Apapun nanti jadinya ke depannya, yang penting kan rasa percaya dirinya Betul, sudah terbangun. betul, iya. Dan Mas Adit tuh malah nyarinya tuh yang malah yang gini. Aku tuh dulu juga pendiam. Aku tuh kalau disuruh maju, aku di belakang punggung gitu. Malah yang itu yang disuruh maju. Jadi itu dia benar-benar yang bakat-bakat Memberi terpendam. kesempatan. Kata pendam, dia mah Iya. pede banget ya rumpi Emang bener. banget. Kadang-kadang yang nunjuk-nunjuk tangan kan anak-anak yang percaya Pede. diri kan pede. Tapi saya akan lihat anak yang jarang tunjuk tangan gitu. Karena mereka harus sistem maju. Mereka yang harus pendidikan seperti itu ya. Mungkin ibu-ibu di rumah ya kan punya anak yang mau ke rasa percaya dirinya juga muncul lomba Atau ada- sana lomba sini. Atau ada yang mau ditanyain ke Kak Adit secara boleh langsung langsung boleh ya yuk. telepon ke nomor Boleh, di yuk. bawah ini, boleh Bapak, tanya-tanya yuk. apa aja seputar Sanggar Ananda juga 021 boleh. 8256 3880. Betul. Ya, mau nanya ke Ditunggu siapapun teleponnya. silakan ya. Kita kembali sesaat lagi dengan Kak Adit Jagumai dan anak-anak didiknya. Jangan kemana-mana, tetap di ada aja. Iya. Enggak, saya nggak pernah ada hubungan apa-apa. Karena memang lu nggak pernah ada hubungan apa, dia mah ngakunya ada hubungan sama lu. Kalau pokoknya. dia yang ngaku, kalau gue mah enggak, Gras. Tapi benar. Enggak. Husein enggak di luar hubungan dengan Ayu. Husein mainnya keren banget di film itu. Judulnya Ada Surga di Rumahmu, itu lagi rame di Twitter, semua orang pengen nonton film itu. Hebat. Keren. Tentang apa sih ceritanya? Itu kisah tentang bakti anak kepada orang tua, ya, bakti anak kepada orang tua, dan semua orang yang memiliki orang tua dan mencintai orang tua wajib tonton film ini. Kalau nggak nonton ini mungkin nggak, ya gimana ya?
Ini saya mau jadi saya yang bikin, saya yang bikin Eh, filmnya paling aja. undang. Saya yang bikin filmnya aja udah 30 kali nonton dari mulai ngedit sampai dengan berkali-kali itu masih meneteskan air mata karena Iya. ngomongin orang tua gitu. Ya, itu dari yang Ustaz Ahmad Al-Habsyi ya? Iya, betul. Nah, tapi Benar, ngomongin benar, soal benar. Ayu yang mulutnya kayak harimau. Benar Mang Hussein nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa. Dia nggak ada apa-apa, gue Nggak belain ada, yuk. nggak ada. Udah sekarang daripada ngomongin saya, sekarang ada mulutmu Harimau. Oke, kita akan tampilkan foto. Setiap foto yang tampilkan kita minta Raffi katakan satu kata saja mengenai foto tersebut. Satu kata. Melisa satu, Kak Adit satu. Kak Adit 1. Oke. Satu, dua. Indri satu. Indri juga ikutan dia karena sebaris. Ya, satu. enggak, kan gue nggak Enggak, ikutan. enggak. Ini segmen mancing keributan nih kayaknya. Ya, Gue udah deg-degan nih. Segmen pertama, foto pertama. oke. Silakan. Kak Oki Lukman. Siapa itu? Gimana sih? Ya lo nggak kelihatan, nggak ngeh gue. Kurang terkenal apa? Oke, lupa. Astaga. Bawel. Bawel, Melisa. Baru lulus S2. Baru, iya lulus betul S2. betul. Tapi nggak belum kawin-kawin ya. Jangan diomongin. Dia janjinya setelah S2 baru kawin. Baru mau, baru mau. Dia menuntut ilmu Udah, dulu. udah, sampai udah, tinggi. Iya. Amin, oke. Kadit. Oke, Lukman, tambah cantik, tambah modis. Yes. Iya, sekarang ya kan? Badannya juga kayak udah tambah ramping deh. Benar, benar. Tambah Iya, apa? Tambahnya satu. Henry. Emang Apa? bener. Henry Oki Lukman. Karena aku cuco. Oke. Pintar sih Indri. Basa-basi banget sih. Lanjut. Foto kedua. Nih, namanya Ika Waode. Ngomong nih tuh. Yang mana? Satu kata. Nenek Ode. Satu kata. Janda. Gue jujur. Anaknya lucu siapa namanya? Yoci. Yoci, lucu Iya, banget ya. Bukan anak asli pungut itu. Astagfirullahaladzim. Yoci yang suka dijual-jual di puncak. Mochi. Nih yang buat pakai buat sholat. Peci bang. Yoci yang ini lama makanya. Kuaci. Itu yang buat masak, Panci. Ini tuh yang di salon-salon. Kalau tahu banget sih. Kalau tahu banget tuh di salah-salah suka banyak yang gitu. Padahal lu gak ada ide. Jangan. Oke. Lanjut. Aku Melisa. Belum. Baru kata satu orang. Melisa. Cika Waode ya Lia Waode itu udah kayak gencet gimana Kayak adik gitu. kakak ya? Adik kakak. Adik kakak. Iya, Iya, bukan emang. Cikawa Ode. Kalau menurut saya pejuang. 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 Pahlawan. Pejuang. Maksudnya? Maksudnya? Saya tahu perjuangan dia. Sampai sekarang pun dia masih berjuang ya. Baik lagi orangnya. Baik untuk kehidupannya, untuk bisa mendapatkan berbagai kesempatan Iya. di dunia entertain. Jadi menurut saya dia pejuang. Gak patah semangat ya, Satu apapun coba. boleh tambahin satu senior yang pertama kali aku masuk pertama kali di Sanggar yang sangat welcome tuh Cika. Jadi dia, hai nama kamu siapa? Lu ceritanya kayak marah ya sama orang ya? Enggak marah. Ini emang gue orang Batak soalnya emang gebu-gebu gitu. Oh Batak ada. Enggak, yang- bukan Batak, bukan. Batak tulang lunak. Ya gitu dia emang orangnya Kayak Bandeng itu Pak. Oke, welcome banget gitu. kita lanjut. Gak kata dulu, yang welcome Cika. Cika, Emang maksud- Melisa gak welcome? Belum pernah ketemu. Enggak ketemu. Beda-beda Emang angkatan. beda Beda zaman. Berarti bersyukuran lu gak pernah ketemu dia. Oke. Tapi dia buliannya Olga sama Ruben. Buliannya Olga sama Ruben. Aku ibaratnya sama Mas Adit di lumayan hits lah di Sanggar gitu. Gara-gara Emang tuh pernah anak hits berdua. dia? Kan gue bilang di Sanggar. Enggak, yain aja, kasihan lagi live. Bertiga ya. Iya. Saat itu di angkatan dia tuh Olga, almarhum Olga, Ruben, sama Raffi. Raffi. Tapi yang buat sweet Iya. agak susah. Enggak. Nggak apa-apa. Kan apa-apa orang sih, suka cucu, bilang, cucu. Bos, yang penting kan berjuang, Mak. Udah Oh iya lanjut. benar. Selanjutnya foto ketiga. Aku Bensu. Ini ada sahabat saya Ruben, Ruben ayo. Onsu. Kakak gue. Kakak. Heeh. Kakak. Berarti lu adiknya Betran juga. Masalahnya dia ngaku kakak, Rubennya ngaku Nggak dia ngaku. adik nggak? Itu iya. kan pertanyaannya. Iya, benar, Rubennya benar. mau nggak ngakuin dia adik? Raffi Onsu. Iya benar. Beneran kakak, sosok Iya, kakak. sosok kakak karena emang Ruben kan bawel, maksud bawel untuk yang bener gitu. Satu untuk kata beneran. kan, Bi? Satu doang. Tadi ditanya sama dia, gue iya. jawab. Iya. Orangnya sabar ya. Kok ketawa? Gue serba salah, ngapain ditanya? Enggak dia oh Raffi Onsu. Tadi singkatannya Ona Susun. Iya. Mas Adit.
Lagi live Mas Adit nih. Gemuk banget lu. Pengen kasih tahu. Oke, Ya. Melisa, Melisa. silakan. Best friend. Best friend. Really best friend. Low Oh, yeah. profile, best friend, everything. Oke. Everything. Dia Inggris ya ngomongnya. Iya. Oh iya, smart gitu. Dia biasa ngelenong di London. Si Kak Adit suka lucu loh kalau ngomong. Dia emang dia sutradara. Bahasa Inggris kan ngelenong pakai bahasa Inggris. Ya Kak Adit, Iya. satu kata untuk Ruben. Ruben Onsu perfeksionis. Perfeksionis. Sampai sekarang kayaknya perfeksionisnya ya. Dia kalau udah mau ngerjain sesuatu tuh betul-betul Sungguh-sungguh. mengerahkan seluruh jiwa dan raganya sampai ribet, sampai ngedit kadang-kadang pengen ngikut. Iya, iya. Kadang orang lihatnya kayak cerewet, padahal Iya. emang itu adalah untuk konseptor juga yang perfectnya bagus. dia. Kalau dia pengen muncul, aku harus pakai baju apa? Ini apa nih? Konsepnya gimana nih? Yang ini nih. Gua nggak mau sama ya nanti. Wah, gitu. Iya, iya, Dia iya, benar-benar iya. Itu punya. kayaknya sampai sekarang kayak begitu tuh Dia ya. punya Jas? pola. Gracia, Ruben Onsu. Cuco. Cuco. Tadi Cuco cuco. lagi, cuco lagi. Lu mah Beda. giling. Satu Set out, lagi deh. 2 kata diulang. Cari Set out. aman aja. Gimana Ruben, satu lagi boleh gak kita telepon? Bunda Dorce mungkin? Oh enggak. Cuco lagi. Aduh, kita menunjukkan foto berikutnya. Foto berikutnya. Oke. Tunggu. Kok musiknya dikasih begitu sih? Bang gitu. Kita kan kaget. serem deh. musiknya. Silakan. Olga, buat Raffi. Satu kata lagi. Luar biasa. Itu 2 kata sih gitu. Tapi Itu luar apa? biasa. Heeh. Satu. Luar biasanya apa? Yaitu aku percaya diri itu dari dia, jujur. Sebenarnya satu angkatan kan enggak ya, Olga 97, aku ke 98. Dan di situ emang aku paling muda. Ruben Olga ini berdua yang makanya aku bilang Olga itu, aduh gue merinding ngomongnya. Olga itu menaikkan orang dari bulian. Karena gini, aku kan cadel. Dulu aku dikasih sama Mas Aditya Guma itu dialog tuh R ketemu R ketemu R ketemu R gitu kan. Itu setelah kayaknya dia janjian ke Mas Adit. Pokoknya setiap aku dialog itu salah aja dan dia ngangkat Olga malah. Sutradaranya Mas Adit padahal kan. Sengaja emang bikin lucu gitu. Dan itu malah dia ketawa. Terus aku sempat dikurung satu kamar sama Olga. Di kamar lokasi syuting sama Olga, dikurung. Pokoknya dia bilang gini, "Heh, bedak lo ketebelan tuh. Lo bencong bukan?" gitu kata Olga. Bercanda tapi ngomong gitu. "Ya ngaku lah, gue harus ngaku bencong, Bo." Gitu. Dipaksa, bercanda tapi maksudnya, "Bencong bukan bencong." Gue bilang, "Iya, gue bencong." gitu. Bercanda tapi kan. Bercanda. Lucu-lucuan. Hati kali ya. gitu. Iya gitu, dan itu yang buat jadi Mas Adit orangnya. Mas Adit jadi yang ngelihat gitu, ternyata ada sesuatu ya gitu. Itu dari Ruben Olga gitu. Sampai sekarang aku pertama kali nge-MC aja itu berani di panggung itu Olga. Aku nggak ngerti cara nge-MC gimana. Olga narik, "Ayo lo joget." Gitu. Lo mau joget gitu. Yaudah aku joget segila-gilanya apa-apa. Akhirnya ternyata mereka ketawa dan mulai di situ, oh ternyata ngelawak tuh begini ya. Gitu. Ngelawak tuh begini. Itu dari Olga. Oke. Banyak ya, luar jadi nggak biasa satu ya. kata tuh. Iya. Satu cerita. Tapi ditarik. Gak apa-apa, dari satu kata kita tanya ceritanya. Kak Adit pusing langsung. Melisa. Silakan Kak Melisa. Ada 2 sebenarnya, genuine dan totalitas. Genuine bahasa Indonesianya. Iya. Tahu lu so Inggris lah. Genuine asli. Bahasa Betawi. Asli. Jadi kalau orang mungkin pentingin image segala macam, kalau dia karena dia total, karena dia genuine, dia jadi total gitu. Karena dia asli, ya dia Jadi tampil apa apa adanya adanya, berarti jadi ya. dia total dalam pekerjaan. So dia nggak terlalu peduli tentang image nanti orang nganggap dia gimana-gimana. He's just be himself. Gak Jadi fake dirinya jadinya ya. sendiri, ya. Iya. Dan Oke. itulah yang membuat dia menjadi besar. Dan dicintai banyak orang because he's genuine gitu. Yes, thank you Melisa. Ih, cucok. Oke, thank you. What about Next. you? Satu kata buat Olga ya. How about you? About you. Kalau menurut saya mumpung. Satu katanya mumpung. Mumpung. Aji mumpungkah? Nah jadi gini, Olga tuh pernah saya tanya, Olga kenapa sih banyak banget acara yang diambil gitu ya? Sampai 2 tahun yang lalu bahkan di puncak-puncak kesibukannya dari mulai acara sahur abis, acara musik pagi beberapa jam, kemudian dilanjutkan lagi dengan acara lainnya. ini itu, Sampai sorenya buka ada lagi, sampai buka malam puasa lagi. lagi, malamnya ada lagi gitu. Kayak nggak ada istirahatnya cuma di mobil kali ya, di perjalanan. Dia bilang mumpung Kak Adit. Mumpung aku masih sehat, mumpung aku masih diperlukan, mumpung aku masih bisa menghasilkan rating yang baik di TV, aku ambil semuanya. Kak Adit tahu nggak? Ada satu acara yang ngetop banget, ratingnya turun-turun, di Depak loh. Aku nanti mungkin akan mengalami masa itu. Sekarang mumpung semuanya masih memerlukan aku ambil semuanya. Berarti mumpung dalam hal yang positif berarti Iya, sebenarnya. artinya
Ya, bisa jadi. Jadi inget itu kemarin ketemu Koas juga pelatih, jadi konya Kak Adit, kalau nggak ada Kak Adit ada Namanya Koas, Pengurus Koas administrasi Win, iya. juga, Koas. Nah Koas Win. katanya Koas, Olga tuh sempat di masa puncak-puncaknya banget, puncak karirnya, sempat telepon Koas jam 4 pagi nangis-nangis. Kenapa nangis-nangis? Capek Koas, kata Koas, ya kenapa nggak tidur, ini kan di jam 4, nangis capek malah telepon Koas. Iya, soalnya aku punya duit tapi aku tidak bisa ke salon. Nggak bisa kerimbat pun nggak bisa buat istirahat nggak ada gitu. waktu gitu. Jadi makanya, tapi di saat-saat itu yang namanya Olga, apapun yang dia lakukan pasti memancing orang untuk tertawa ceria, karena ya dia genuine gitu. Jadi dia nangis pun juga lucu, masih in terms of lucu gitu loh. Iya. Ya, tapi itu yang terjadi. Ya, makanya banyak saya karya-karya yang benar-benar ditorehkan oleh Olga ya. Orangnya udah nggak ada, tapi karya-karyanya masih bisa dinikmati. Nah itu dia, Doa juga terus mengalir. itu kelebihan kita yang bekerja di dunia entertain adalah kita sedang meninggalkan sejarah sebenarnya. Ya kan? Kalau orang lain mungkin ke anak cucunya 50-60 tahun ke depan nggak bisa lihat videonya Irfan Hakim yang masih dengan celana yang cucok ini kan. Ya kan? Tapi 60 tahun ke depan tuh buyut gue tuh celananya lucu banget. Dia ada rekamannya di internet beredar di YouTube, TV ya. semua. Itulah kita keuntungannya bekerja di dunia entertain. Nah, mungkin kita penasaran sebenarnya waktu itu almarhum seperti apa sih waktu di Lenong Bocah? Nah makanya ini kita lihat sejarah istilah kata Ini Kak dia. Adit dari Olga Saputra dan juga teman-teman di Lenong Bocah. Kita lihat yuk tayangan berikut ini. Ini dia. Pan, bagi makanannya dong. Makan aja rumput. Enak aja gue suruh makan rumput. Lu aja makan rumput. Cocokan juga lu. Nih. Ternyata lu baik. Ngomong-ngomong, Mala mana ya? Dari tadi kok nggak kelihatan. Nggak tahu, biarin aja. Lu juga ngayal. Ya itu walaupun bukan Lenong Bocah, acara Lenong Bocah, salah tapi satu program. Pengisi acaranya anak-anak Sanggar Ananda Iya. ya. Iya. Ya Kak Adit banyak program, Kak Adit banyak banget program. Itu Waktu kan itu ada kita Zizi punya ya? Zizi serial kayak serial horor sebenarnya ratusan Itu yang episode. bikin Kadit juga? Kadit Iya yang dong. bikin serial horor ratusan episode Kadit itu tayangnya nggak setiap. sombong nanya iya dong. Iya. Iya, gue kan ini guru gue. Iya, bener-bener. Jadi jodoh gitu Oke. bangga Jadi dong gue. ditayangkannya setelah maghrib gitu. Dan itu hampir tiap hari tayang, seluruh anak Sanggar main kan. Nah kalau Raffi juga sempat main di serial di salah Itu satu yang TV jadi hijau swasta. tadi Raffi bukan? Bukan. Itu juga main kan, aku juga main di Oh New iya Mystery, main, New tapi Mystery di Australia. serial Tapi lain. yang hijau tadi Luffy. Yang mana? Yang Oh, tadi. orangnya setan. Tadi ada Zizi Sahab, juga ada Dude Herlino juga ya. Dan Lu dia anak Sanggar juga. Indra Iya. Bekti, Oh iya, Alvin Adam Arifin. Alvin Adam. Ya, tapi itu angkatannya Ustadz Jeffrey. Alvin Adam itu. Iya, Kak penyiar Marcel TV. juga ya? Iya, Kak pembaca. Marcelino. Iya, Marcelino dan juga ya banyak sih sebenarnya. Kayak sekarang kalau yang lagi yang baru-baru ini Jessica Mila yang di itu ya. Di TV yang serial yang ngetop itu juga. Kepuasannya apa sih Kak Adit melihat apa Anak-anaknya sukses, mendidik segala macam terus ngelihat anak-anak didik pada berhasil. Sukses ya. Iya. Yang pasti saya senang karena tujuan saya menjadi jembatan bagi bakat-bakat yang luar biasa dari anak-anak itu tercapai. Itu satu. Kedua lagi saya juga senang karena saya bisa dengan jadi gini, waktu saya mulai karir sebagai penulis skenario gitu, ibu saya tuh melihat saya mengetik bermalam-malam, waktu itu masih SMP loh, ya. Hah? Dan Kan di di SMP? iya, di kelas 1 SMP itu udah ngetik skenario buat waktu itu satu-satu stasiun TV di Indonesia ya TVRI kan. Saya pinjam mesin tik tetangga, saya ngetik sampai malam ditolak sama stasiun TV, diperbaiki lagi. Ibu saya bilang gini, kamu ngetik terus mana hasilnya gitu. Saya bilang, saya udah bisa jawab waktu SMP. Hasil akan datang kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Pada saat itu saya udah bisa bilang gitu. Nah saya sekarang, ibu saya juga bilang, udah sekolah aja. Karena sekolah itu kamu mendapatkan ijazah dan ijazah itu nyawa kedua kamu. Saya udah bisa bilang, saya punya nyawa ketiga, yaitu bakat. Dan saya sekarang bisa membuktikan bahwa kita bisa hidup dengan nyawa ketiga kita, yaitu bakat. Termasuk anak-anak Sanggar Ananda semua yang berbakat, membuktikan pada orang tuanya bahwa bakat mereka juga bisa sama hebatnya dengan ijazah yang mereka dapatkan. Tadi jadi kan kenal Adit itu udah cukup lama ya Kak Adit ya. Tapi kok bisa tahu
sampai mendasar ini baru sekarang loh. Dan hebat, berarti dari SMP, sudah kelas 1 saya punya udah nulis pemikiran seperti itu. skenario, iya. Jadi dia turunin semua bakat-bakatnya ke anak-anak buahnya Iya. sekarang. Jadi kita meyakinkan kepada para orang tua kita bahwa anak yang berbakat itu barangkali memang ditakdirkan untuk bukan hidup dengan ijazahnya gitu. Tapi hiduplah dengan bakatmu. Kan ada orang yang ditakdirkan hiduplah karena warisan orang tuamu, Iya. hiduplah karena ijazahmu karena sangat pintarnya ya. Ada anak-anak yang berbakat di dunia entertain menurut saya hiduplah dengan bakatmu. Iya. Kata Tuhan mungkin begitu. Tapi kadang orang tua ya kekeh aja sekolah. Dia melupakan mengembangkan bakatnya. Walaupun pendidikan juga sangat penting. Penting tapi banget, bakat juga nggak iya. bisa Ya diabaikan. kan Betul. kita punya juga multiple intelligence. Nah, Jadi bukan ini cuma psikolog ngomong. Jadi bukan cuma IQ doang, tapi juga ada EQ Yes. gitu dan juga ada social intelligence juga. Nah, emotional intelligence dan social intelligence, kecerdasan sosial dan kecerdasan emosi ini yang kadang ya suka lupa diajarkan oleh baik orang tua ataupun guru-guru. Memang sekarang dengan kemajuan perkembangan pendidikan itu sudah mulai diajarkan pembentukan karakter di sekolah gitu. Ya. Tapi di zaman kita dulu masih kecil-kecil gitu, memang pembentukan karakter itu ya ini lewat Sanggarananda gitu. IQ, IQ dan SQ iya. ya. Udah kita kan rendah, udah semuanya udah nggak usah diomongin IQ-nya. Biasanya juga pemirsa global juga pada pinter. Biasanya kerja di dunia entertain nih Butuh EQ dan kecerdasan. SQ-nya itu Yes, pasti kecerdasan. excellent Cerdas gitu. loh Irfan. Iya. Luar biasa ya, IQ, SQ, EQ. Nah, tapi ini hebatnya sanggarnya Kak Orang ada Adit. tepuk tangan, tepuk tangan kencang, wah gitu orang apa tawa. Tapi ini nih, hebatnya sanggar Kak Adit itu bikin anak-anak itu jadi itu loh. Ya. Keluargaannya tinggi loh. Ibu kontrakan Iya, gitu ya. kok ada semangatnya banget lu pada belum makan lu banyak banget lu kejangan lu. Tepuk tangan dong. Tapi kita balik lagi ke Olga ya. Kita balik lagi tadi kan foto terakhir itu Olga. Tadi sempat diceritain juga bahwa sempat bukan mengeluh, mungkin ada titik di mana jenuh, titik di Capek. mana capek. Iya. Tapi pada saat bergabung di Sanggarananda sendiri pernah menceritakan kelelahannya nggak sih Kak? Selama Dia ada pernah di Sanggar. dicurhatin Ya itu nggak? tadi salah satu curhat yang di puncak kesibukannya ya gitu ya. Tapi saya sekarang jadi berpikir sebenarnya Olga itu kayak punya feeling naluri dasar. Kan ada di BB-nya juga kan tertulis kan. Di statusnya terakhir gitu kan masih ada tulisannya. Saya masih nyimpen gitu kan. Ya Allah sehatkan aku, panjangkan umurku. Tapi sebenarnya itu tak ragu-ragu. Artinya itu sebuah doa. Pada waktu itu dia masih sehat. Tapi dia udah ngomong panjangkan umurku gitu. Karena dia merasa mungkin Sebelum sakit pada itu. belum sakit gitu. Artinya ya masih ya up and down lah. Tapi dia minta panjangkan umurnya karena kayaknya dia masih ada sesuatu yang perlu dia kejar untuk dia kumpulkan dan kemudian dia share kepada keluarganya. Karena kan niat utama dia terjun ke entertain salah satunya mengangkat derajat keluarga. Gitu kan. Nah, naluri dasarnya Olga, saya ngerasa sekarang gitu berpikir dari kalimat-kalimat rentetan obrolan saya dengan Olga dari mulai kata mumpungnya dia dan lain sebagainya, saya berpikir ini udah punya feeling ya dia ya, nggak panjang usianya dan dia mau mengumpulkan segala sesuatu, artinya dia jadi kayak lilin yang menebarkan cahaya, penerangan, tapi rela hancur Dan habis. Rela habis. demi memberikan penerangan, rela habis untuk memberikan penerangan ke sekitarnya. Menurut saya itulah Olga. Ya. Ya. Kalau aku gini, setahun yang lalu sebelum sebelum dia masuk rumah sakit, aku sempat BBM-an terakhir kali itu Februari apa Maret gitu ya. BBM-an, dia kan aku ngucapin ulang tahun, terus dia bilang kangen, dia manggil aku Mong, cemong gitu. Mong kangen kata dia gitu. Iya gitu, terus kangen kayak dulu lagi ya Mak gitu. Iya zaman di rusun. Udah jangan cerita, gue nangis kata. Olga tuh nggak pernah kayak gitu. Ntar gue nangis. Terus terakhir dia bilang gini, capek gitu. Selesai. Capek. Aduh. Ya gitulah pokoknya. Jadi kayak jadi Kak Adit bilang kayak seperti punya feeling, Udah punya, kayak seperti iya, punya apa ya? firasat yang- punya firasat gitu ya Kak Adit. Ya kayak sudah sampai satu titik menyerah, tapi sudah dimasuk rutinitas yang nggak bisa dihentikan seperti itu ya. Ya, almarhum Olga sudah meninggalkan kita semua lebih dari 7 hari, sudah seminggu lebih, dan beberapa hari yang lalu juga pihak keluarga dan manajemen telah melakukan 7 hari. peringatan 7 Ya. hari kepergian Olga Saputra. Kita lihat dulu liputan berikut ini. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar syahdu berkumandang.
Ya, 7 hari wafatnya Olga Saputra, kediaman orang tua Olga tetap ramai dikunjungi pelayat dari berbagai kalangan. Sosok almarhum Olga yang ceplas-ceplos dan supel ini menyimpan kenangan yang tak terlupakan. Sementara itu, sepekan kepergian Olga Saputra justru menguak sisi lain dari Mak Vera, manajernya. Jadi keputusan ini nggak ada satu pihak, nggak ada keputusan Mak pribadi, ini udah ada keputusan dari keluarga Bang Billy bahwa waktunya Olga sakit biar keluarga yang ngurus. Nanti kan otomatis kan kalau misalkan sembuh pun kita share sama teman-teman. Bukan berarti kita mau nutupin bahwa kondisi Olga seperti apa enggak. Ini juga bukan salah Mak, ini juga bukan salah Bang Billy. Ini kan udah jalanin Tuhan. Gitu. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Ya, kita yang ditinggalkan hanya bisa menikmati karya-karya Olga dan mengirimkan doa. Insya Allah berharap mudah-mudahan Olga mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan Amin. keluarga, teman-teman terdekat diberikan ketabahan. Ya. Amin. Berbicara mengenai almarhum, ini simpang siur kabar mengenai apa yang sedang terjadi. Dan sampai orang-orang terdekat pun tampak tidak bisa mengetahui hal sebenarnya. Iya. Kak Adit sendiri sempat menengokkah ke sana, Kak Adit? Cuma terakhir saya melihat Olga itu ya waktu di Pondok Indah dan Udah setahun waktu yang itu, lalu itu ya? Ya udah lama dan dia udah lagi tidur ya. Setelah itu saya bilang ke manajemen kalau nanti saya diperbolehkan lagi untuk lihat betul-betul ketemu ngobrol, artinya dia lagi bangun ya, bukan lagi tidur gitu. Tolong kabarin ya gitu. Tapi terus ya mungkin karena kesibukan Mak Vera mengurus Olga lalu dipindahkan ke Singapura dan lain sebagainya. Dan bahkan kami para pengurus sanggar sudah sempat beli tiket untuk pergi ke Singapura ya. Ada sekitar 9 tiket kita udah beli gitu. Tapi kemudian teman-teman artis juga bilang, ya nggak usah lah karena di sana nggak bisa masuk juga gitu. Akhirnya kita ngurungin ya, itu kita cancel semuanya. Dan sampai saat ini belum pernah ketemu lagi. Tapi saya tahu itu bukan semata-mata keputusan Mak Vera. Ya. Saya tahu itu pasti ada kebijakan dari rumah sakit. Betul, Iya. karena kalau ketika di ICU tidak bisa sembarang orang masuk karena Iya, perlu ketenangan yang luar biasa. Iya. Beda dengan Karena peraturan takut- yang ada di sini ya. Takut membawa penyakit juga dari luar kan, misalnya Iya. kita dalam kondisi yang nggak fit, Iya. ya kan misalnya flu dan segala macam Betul. malah menambah penyakit. Karena standar gitu. ICU itu emang berbeda Iya. dengan ruang rawat inap. Karena Iya. papa juga sempat di ICU, papa udah berpulang setahun yang lalu 1 April, jadi agak berdekatan dengan almarhum Olga. Pada saat itu papa juga sakit sempat berapa lama di ICU dan memang begitu, jangankan teman, bahkan pihak keluarga sendiri pun ngelihatnya Nggak cuma boleh, boleh dari iya, kaca betul. dan itu dalam semua kondisi bersih gitu. Maksudnya kita sebelum masuk ditensi dulu, diperiksa dulu kesehatannya gitu. Betul. Benar-benar very strict gitu. Betul. Steril ya. Jadi kalau cerita dari Bertrand Antolin katanya jam 11 malam pun ketika Olga masih dirawat di rawat inap di RSPI masih nerima tamu Olga jam 11 malam. Sementara kan untuk pasien itu harusnya udah rehat. Istirahat. Jadi emang ketika diputuskan untuk dipindah ke Mount Elizabeth Singapura, apalagi dirawatnya di ICU, memang mungkin sebetulnya keputusan tepat untuk tidak menerima tamu banyak-banyak supaya konsentrasi pemulihan Olga pun Pasti ada bisa tujuan cepat, yang ya. baik Tapi lah ya. ngebahas hal yang kayak gini sebenarnya juga sudah selesai juga Sudah ya. lampau Dan juga ya. lampau juga ya. Cuma saya lebih pengen membicarakan gini loh. Apa yang ditinggalkan Olga dari apa yang perjalanan karir dia gitu, saya melihat ada sebuah apa ya, kayak gini, dari 2 anggota sanggar saya yang ketika di akhir hidupnya diantar ribuan orang tuh ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan juga sekarang Olga. Ustadz Jeffrey jelas dengan latar belakang dia sebagai dai, ulama dan semua orang mendoakannya. Olga datang dari dunia entertain yang sebenarnya agak pro dan kontra penerimaannya. Ya. Masih banyak orang yang mungkin sebagian yang merasa ngapain sih ngondek-ngondek di TV gitu loh ya. Artinya ada orang yang masih kayak begitu. Tapi aura Olga, ketulusan hatinya, kebaikan dia itu memberikan satu pembuktian lain buat orang yang kontra ya, bahwa manusia tuh unik ya. Siapapun dia gitu, ketika dia tulus hatinya seperti Olga, mau dia ngondek, mau ngapain, tapi selama dia tulus, selama hatinya baik, orang akan juga berbalik kebaikan kepada dia. Buktinya ribuan orang mendoakan. Betul. Lintas agama mendoakan. Ya, betul. Nah, itu yang saya mau sampaikan bahwa adalah kita nggak bisa ngejudge orang karena penampilan. By its cover. Ya kan? Nggak bisa gitu loh. Karena yang paling penting manusia itu dinilai bukan dari penampilan tapi dari hatinya.
Yang tahu hatinya Dan cuma dirinya Olga, dan Olga memberikan ketulusan hatinya dan dibalas dengan tulus juga. Sebentar ada tamu. Ada tamu nih. Hati. Kayaknya kesel banget. Aduh, Cantiknya ntar berkurang kan. Masa cewek cantik marah-marah. Tahu Atika Hasyolan kenapa? Alika Seholan dong. Kenapa? Ih, masa si Ayu Ting Ting pakai dijodohin sama racun tikus gimana sih? Woi, si Mai buat apa-apa. Gua nggak sudi, sakit. Udah, tabok lagi, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mau tani di sini biar imbang. Jangan. Udah, Lu kenapa mau sih pakai dijodohin pakai ondel-ondel begini? Gak ada yang mau, gak mau. Emang kenapa protes? Emang kenapa? Gue punya anak, no. Gue mau jodohin juga, no. Sama Ayu Ting Ting, sini lu. Mana yang mana? Ini anak gue. Lu jangan pakai lari, gue gendong pulang-balik. Ayo lu malah kabur, ini ada jodoh. Ya udah, nanti kita akan lihat kira-kira Ayu mau nerima jodohnya apa enggak. Jangan kemana-mana tapi Ada aja.